Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah-rumah saudara, kamar-kamar saudara, di tempat dimanapun saudara berada. Selamat datang saya ucapkan bagi kita semua. Hari ini kita bergabung kembali, sama-sama bersekutu kembali secara terpisah, yaitu secara online dalam ibadah kita, yaitu ibadah rumah doa, di mana pada saat ini kita akan sama-sama berdoa, menyatukan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita akan sama-sama membawa setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara, bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, berhimpun dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ dia hadir. Amin saudara. Amin. Nah, dimanapun saudara berada, ketika ada kesatuan hati dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak saudara, di dalam keluarga saudara, yakinlah bahwa Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita semua. So mari saat ini siapkan hatimu dan kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari pejamkan mata saudara. Datang di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Datang di hadapan Tuhan dengan segala keadaanmu. Apapun keadaanmu hari ini, datanglah kepada Dia. Sebab Dia Bapamu yang sangat baik. Dia Allah yang setia. Dia sahabat yang sejati. Teman di dalam suka dan di dalam duka. Terima kasih Yesus. Kami datang membawa syukur kami. Haleluya. Mari mulai angkat suara saudara untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Dia. Oh. Kesetiaan-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kami terima, kami nikmati. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Hiralabashandaralabaseki aralabu. Hindaralabashe. Anugerah-Mu tercurah atas kami. Oh, ya ralabashandaralamu, hindaralabashendaralabassakaralabashandaralamu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu melingkupi kami, menyertai kami, memagari kami. Oh, sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat menutup kami Tuhan, mengcover kami dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan kiri, dari atas, dari bawah. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Di dalam segala keadaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Oh. Angkat suaramu saudara dimanapun saudara berada. Bermazmurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saat engkau mengangkat suaramu, anugerahnya turun atasmu. Saat engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, anugerah Allah, kasih Allah yang besar itu turun tercurah dan memenuhi hati dan kehidupanmu hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, hiarala bashe. Oh, Bapa, kami datang. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bapa, pegang tanganku. Amin. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi panggil dia Bapa. Bapa, pegang tanganku. Rasakan kasihnya memenuhi hatimu. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu ya Tuhan, hadiratmu yang kudus Yesus membawa. Percaya dan yakin sungguh katakan hadiratmu, oh, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu Yesus, hadiratmu Yesus
kesembuhan, membawa kesembuhan. Kami percaya sungguh membawa kesembuhan. Haleluya. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan sekali lagi, saudara. Arahkanlah pandangan hati dan perhatianmu hanya kepada Yesus. Yesus juru selamatmu, Yesus penyembuhmu, Yesus penolongmu, Yesuslah pengharapanmu, Yesuslah penghiburanmu, Yesuslah pertolonganmu, Yesuslah kebenaranmu, Yesuslah perisaimu, Yesuslah pembelamu. Yesus, Kaulah segalanya, kami sembah. Sembah Kau yang hadir di tengah kami. Oh, ya Bashekaramo. Yesus, selamanya Kaulah Tuhanku. Pujianku hanya bagimu. Kaulah Yesus Tuhan berkuasa, Anak domba Allah, Tabib yang ajaib, Penasehat agung, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, Hiralabashandaralamo, Jesus. Oh, glorify You in this place. We glorify You in this place. Hosanna, 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 Yesus. Tidak ada nama lain yang kami sembah selain Yesus, selain Yesus. Thank You, Lord. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amen. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Namamu berkuasa Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah. Tinggikan Dia, saudara. Ditinggikan dan dipuji. Sembah-sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan.
Tuhan adalah sembah, sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Tinggikan Dia, saudara, tinggikan Dia, sembah Dia. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur buat saat ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa saat ini Tuhan. Kami bawa setiap pokok doa yang masuk Tuhan. Kami bawa Ibu Lomi yang Tuhan saat ini yang tak sadarkan diri di rumah sakit Bapak. Kami bawa Yohanes Chandra polip di usus dan pembekakan di ginjal. Kami bawa Bapak Budi Hermawan, suami dari Ibu Rosida yang saat ini berada di ICU. Pernafasan sesak, dahak kental, darah masih kental, paru-paru rusak dan kena COVID. Bapa, saat ini Tuhan kami bawa mereka ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau dokter segala dokter, Engkau tabib segala tabib. Amin. Tuhan, Engkau Amin, penyembuh Tuhan buat Yesus. mereka ya Bapa. Kami minta ya Tuhan, Engkau menyentuh hati mereka, Amin. Engkau menjamah mereka Tuhan. Biar saat ini Tuhan mereka boleh merasakan kasih-Mu, boleh Amin. merasakan jamahan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. setiap sakit penyakit Tuhan, kami mau hancurkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Dalam Tuhan, nama Yesus. biar kuasa-Mu ya Tuhan, saat ini bekerja Oleh Tuhan, bilur-bilur-Mu menjamah Tuhan. Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, nama oleh bilur-bilurnya darah Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus Dalam Tuhan, nama biar Yesus. kasih-Mu Tuhan terus menjamah mereka ya Bapa. Ya, Saat ini juga ya benar. Tuhan, kami bawa setiap pasien-pasien COVID-19 yang saat ini Tuhan, baik terbaring di rumah sakit, baik di Wisma Atlet maupun yang di karantina di rumah ya Bapa. Kami bawa mereka ke hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan terus menyentuh mereka, Amin, terus Tuhan menjamah Yesus. mereka Tuhan. Amin. Sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, mengalir buat mereka yang sakit Tuhan, yang haus Tuhan. Biar Tuhan mereka Yes, boleh Lord. merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan alirkan kasih-Mu Tuhan, terus Tuhan menjamah Bapa buat mereka Bapa, di dalam nama Yesus Dalam Tuhan. nama Kami Yesus, minta kuasa-Mu Tuhan saat ini bekerja Tuhan. Amin. Siapapun Tuhan saat ini Tuhan yang terbaring di rumah sakit Tuhan, boleh merasakan kesembuhan yang daripada-Mu. Oleh bilur-bilurnya darah Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit boleh disembuhkan. Amin, Di dalam Yesus. nama Yesus Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan terus bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terus mengalir Tuhan. Mujizat-Mu Yes, masih Lord berlaku Jesus. untuk saat ini Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan terus melawat mereka Tuhan Yes, yang sakit Tuhan. saat ini Bapa. Amin. Kami minta kuasa-Mu Tuhan saat ini Tuhan, terus Tuhan menjamah mereka Tuhan. Kami angkat tangan ya Tuhan, biar Engkau yang turun tangan Tuhan, Amin. melakukan hal-hal perkara yang ajaib demi ajaib Tuhan, untuk memulihkan setiap mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Angkat tanganmu, sembah Dia, ku mau. Yes Lord, we want to praise and worship your name Jesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, oh Yesus. Ku selalu pujimu, sembahmu, Yesus, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari terima setiap perkataan imanmu bahwa Kau sembuh, Kau dipulihkan, Kau diberkati. Sebab Dia Allah yang melakukan perkara yang ajaib dan besar di antara kita. Tiada seperti Engkau Yesus, Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Biar musik saja naikkan pujian ini. Sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Kau besar dan ajaib, Yesus Kristus, Yesus. Kau Alfa dan Omega, Kau yang awal dan yang akhir. Kau gembala yang baik, Kau imam besar yang agung. Kau penebus, Engkau penyelamat. Oh, ajaib dan heran segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Dan kami hadir di sini. Kami berdiri di setiap kamar-kamar kami dan rumah-rumah kami. Kami mengangkat tangan kami dan mendeklarasikan bahwa hanya Kau Allah yang besar, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tidak ada yang sama seperti Engkau Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang membenarkan, Engkau yang memberikan kehidupan. Haleluya, haleluya. Oh, 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 ajaib. Haleluya. Katakan, sebab Kau besar.
perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun tetap di rumah, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Bahkan Dia ada di rumah-rumah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa yuk. Wow, saya yakin Bapak Ibu Saudara hari ini semangat untuk bisa mengikuti ibadah rumah doa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Namanya juga rumah doa, ya kita belajar tentang berdoa. Tetapi ada sedikit yang unik pada firman Tuhan malam hari ini. Kita akan belajar tentang doa yang berintegritas, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa sih doa yang berintegritas? Apakah kita cukup berdoa saja dan tidak perlu ada integritas apa-apa? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Doa itu harus disertai dengan integritas. Sebelum kita bahas tentang doa yang berintegritas, saya akan mengupas dulu apa sih itu integritas. Bapak Ibu Saudara yang di rumah siap? Yang siap katakan amin. Oke, saya bisa dengar semangat dan antusias Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa sih itu integritas? Integritas kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam bahasa sehari-harinya, integritas adalah orang yang tindakan dan ucapannya itu selaras. Itu orang yang berintegritas. Nah, korelasinya apa nih? Doa dan integritas. Saya akan bacakan satu buah ayat Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara dapat menemukan korelasi antara doa dan berintegritas. Itu apa? Dari Mazmur 24, ayat ketiga dan yang keempat, terjemahan baru dikatakan seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Tadi kalau kita lihat, integritas artinya apa Bapak Ibu Saudara? Integritas artinya adalah orang yang perbuatannya dan perkataannya itu selaras. Bersih tangannya itu bicara tentang perbuatan. Murni hatinya itu bicara tentang perkataan. Karena kenapa? Karena apa yang di dalam hati itu keluarnya melalui mulut. Jadi kemurnian hati seseorang itu dapat dilihat dari setiap ucapan-ucapannya, dari setiap obrolannya, dan juga dari setiap kata-katanya. Banyak kata-kata yang mana? Dia lebih banyak berkata-kata negatif atau dia lebih banyak berkata-kata positif? Jadi kalau ada orang yang berkata begini, dia mah memang orangnya aja begitu, dia mah memang mulutnya aja kasar, tetapi hatinya baik. Bapak Ibu Saudara, jangan percaya orang-orang seperti itu. Karena kenapa? Karena apa yang keluar dari dalam hati, itu keluarnya ke mulut. Yang setuju katakan amin. Oke, siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Tadi dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Di sini Bapak Ibu Saudara sudah bisa merasakan nggak? Atau sudah bisa mendebak nggak korelasi antara doa dan berintegritas? Gunung Kudus adalah bicara tentang tempat Tuhan bertahta.
Gunung Kudus adalah bicara tentang Tuhan berdiam, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu Tuhan berdiam di sana, doa itu bicara tentang komunikasi. Jadi kalau kita mau berdoa, kita mau menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita harus naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Kita harus berada dekat Tuhan. Kita harus berada di sampingnya sehingga kita bisa membisikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, tetapi syarat orang yang bisa naik ke Gunung Kudusnya Tuhan itu adalah orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Itulah sebabnya berdoa saja nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa dengan asal-asalan. Kadang-kadang orang berpikir berdoa saja cukup. Kita tetap melakukan dosa. Kita tidak usah menjaga integritas. Ternyata tidak loh Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara ingin doa-doa Bapak Ibu Saudara dijawab, didengar oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus naik ke Gunung Kudusnya. Dan syaratnya menurut Mazmur tadi dikatakan 24, Mazmur 24 ayat ketiga dan keempat dikatakan begini, yang boleh naik ke Gunung Kudusnya Tuhan, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan, orang yang murni hatinya dan bersih tangannya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut. Dengan syarat ini Bapak Ibu Saudara bukan berarti itu Tuhan jahat loh. Jangan salah mengerti, jangan salah paham dulu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Coba tebak kira-kira. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Ya, tepat sekali Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah Dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Pada waktu Tuhan berfirman, Tuhan tuh tidak bisa menganulir firman-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Dia harus mati bagi kita untuk tebus dosa kita. Kalau seandainya Tuhan itu bisa menganulir firman-Nya, maka Dia nggak perlu mati buat kita. Dia cukup bilang saja bahwa jangan ganggu manusia, saya mengasihi manusia, iblis ini bukannya kamu enyahlah dari hadapanku. Dia cukup bilang begitu. Tetapi kenapa Tuhan harus turun sebagai wujud manusia dan akhirnya menebus dosa kita, berdarah-darah, memberikan nyawanya dan menebus dosa kita? Itu karena Tuhan tidak bisa menganulir firman-Nya. Darah itu menggantikan dosa. Oleh sebab itu Dia harus mencurahkan darahnya untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, hubungannya dengan ayat tadi Bapak Ibu Saudara, syarat orang yang bisa naik ke Gunung Kudusnya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dengan kata lain, ini adalah sebuah hukum. Pada waktu Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan sesuatu. Itu adalah ganjarannya, itu adalah hukumnya. Nah, ganjaran orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya adalah bisa naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Wah, kalau begitu sulit ya. Sulit untuk kita bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Sulit untuk kita dapat berdoa sama Tuhan. Kalau gitu mendingan nggak usah berdoa. Enggak begitu juga Bapak Ibu Saudara. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Tuhan itu pada waktu menciptakan hukumnya, Dia juga penuh dengan kasih karunia. Dan kasih karunia-Nya itu yang memerdekakan kita. Kasih karunia-Nya itu yang menyelamatkan kita. Berarti kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, tangan kita harus bersih sekali dan hati kita harus murni sekali. Sedangkan sebagai manusia, bagaimana mungkin kita dapat melakukan itu? Kita bisa hilaf, kita bisa penuh dengan kesalahan, kita bisa penuh dengan noda. Di pekerjaan pun, di usaha pun, banyak sekali hal-hal yang mencoba menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa bersih tangannya dan murni hatinya? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya yang Tuhan lihat bukan cuman buahnya, tetapi Tuhan juga melihat prosesnya. Bapak Ibu Saudara, saya jadi teringat kisah dari Petrus, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu gak, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus ya? Semuanya tahu. Di Lukas 22 dari ayat 60 ke 62, tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Ceritanya, Petrus sedang ditanya oleh orang-orang, "Weh, kamu muridnya ya? Kamu pengikut dia ya?" Petrus langsung menjawab begini, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Dan berpalinglah Tuhan kepada Petrus, tatap-tatapan muka Bapak Ibu Saudara. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku."
Bapak Ibu Saudara, di situ ada sebuah momen yang luar biasa yang Tuhan perhitungkan menjadi kasih karunia Tuhan bagi kita. Sehingga kadang-kadang kalau tangan kita gagal atau lalai untuk bersih, atau dan juga pada waktu hati kita lalai untuk murni, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah proses yang Tuhan perhitungkan, yaitu apa? Di ayat selanjutnya dikatakan begini, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus pergi keluar menangis dengan sedihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya buahnya yang Tuhan lihat. Petrus saat itu sedang menyangkal dan baru saja menyangkal Tuhan Yesus. Kejadiannya tidak ada beberapa detik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang Tuhan lihat dari Petrus? Dikatakan di firman Tuhan, ia keluar dan ia menangis dengan sedihnya. Dia sadar bahwa dia sudah menyangkal Tuhan. Jadi apa sih yang Tuhan perhitungkan, Bapak Ibu Saudara? Yang Tuhan perhitungkan adalah titik balik kita. Bagaimana kita bertobat dan tidak melakukan hal itu lagi. Pada waktu mungkin kita hilaf dan akhirnya tangan kita nggak bisa bersih-bersih amat. Hati kita nggak bisa murni-murni amat. Tetapi jangan khawatir, ada sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan perhitungkan juga prosesnya, titik balik kita, titik di mana kita mau berbalik dan sadar bahwa yang kita lakukan itu salah, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Petrus menjadi seorang rasul yang setelah itu, Bapak Ibu Saudara, yang amat sangat militan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan pada waktu kematiannya, dia berkata bahwa dia tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Akhirnya dia mati sebagai seorang martir yang tetap membela nama Tuhan. Dia mati dengan disalib terbalik, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Petrus yang dulu dan Petrus yang sekarang setelah titik balik amat jauh berbeda. Dan itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Nah, sekarang saya akan berikan lagi sebuah ayat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan perhitungkan proses? Bapak Ibu Saudara ingat cerita tentang Maria datang ke kuburnya Yesus. Dia datang ke kuburnya Yesus dengan maksud menjenguk atau melihat tubuh Yesus yang sudah terbaring, tidak ada nyawanya, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu Maria datang, dia melihat kubur Yesus sudah terbuka, batunya sudah terguling, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu batunya terguling dan dia masuk ke dalamnya, begitu dia masuk, dia menoleh dan tidak dilihatnya tubuh Yesus. Nah, di Markus 16 ayat yang ke-7 secara spesifik berkata begini, tiba-tiba saja ada seorang malaikat Tuhan yang berkata, siapa yang engkau cari, Ibu? Yang engkau cari sudah tidak ada di sini. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya cukup penasaran dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya pada waktu saya pergi ke Israel, penjaga dari kubur Yesus atau orang yang menjaga kubur Yesus atau tour leader lah, atau tour guide yang menjaga kubur Yesus, kalau nggak salah The Tom ya, tempatnya di Israel, itu menceritakan maksud dari ayat ini. Dia katakan begini, kenapa sih malaikat Tuhan menyuruh Maria mengatakan, pergilah, katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus. Nama Petrus disebut dengan khusus loh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih seperti itu? Apakah Petrus bukan bagian dari murid-muridnya? Melalui pewahyuan yang didapat dari tour leader ini, dari tour guide ini, dia katakan begini, ternyata Tuhan ingin menyampaikan maksud khusus kepada Petrus. Tuhan ingin memberitahu kepada Petrus melalui Maria bahwa it's okay. Nggak jadi masalah kamu sudah menyangkal aku. Nggak jadi masalah kamu sudah hilaf. Tidak jadi masalah kamu sudah tidak bersih tangannya dan murni hatinya. Tetapi yang aku lihat adalah proses atau titik balik pada waktu kamu sadar akan kesalahan kamu dan kamu berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Siapa yang bisa nilai itu? Yang bisa nilai itu tentunya hanya Tuhan. Dia yang bisa melihat kedalaman isi hati kita. Kalau kita berpura-pura di depan orang, kita mau berpura-pura untuk tetap murni hatinya, bertobat, berpura-pura di depan orang, bertobat, nangis-nangis, minta dilawat Tuhan. Tetapi kalau hati kita tidak beres,
Tuhan yang bisa menilai. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu Saudara benar-benar mendapatkan sebuah titik balik dari hal itu, Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan yang mungkin fatal, tetapi Bapak Ibu Saudara mendapatkan sebuah titik balik, sadar, dan Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara, menzoom, memfokuskan secara khusus kepada hati Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan lihat bahwa Bapak Ibu Saudara pada saat itu benar-benar berbalik. Maka Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan lihat dari orang-orang yang tangannya bersih dan murni hatinya. Jadi orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya bukan berarti tidak melakukan kesalahan sama sekali. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi prosesnya, setiap proses, setiap langkah kecil, setiap pertobatan kecil yang kita lakukan setiap hari, setiap hal-hal yang kita perbaiki dari kedagingan kita, dari hal-hal hidup kita yang lama, dari kesalahan-kesalahan kita yang lama, hal-hal yang kecil, proses langkah kita satu demi satu, itu yang Tuhan perhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, Tuhan kenapa doa saya kok nggak dijawab-jawab? Tuhan kenapa kok begini, kok begitu? Padahal saya sudah berpuasa, padahal saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya bukannya menghakimi, tetapi ini mungkin tidak ada integritas di dalam hidup kita. Tidak adanya titik balik atau pertobatan yang secara terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita mempunyai titik balik, walaupun itu hal kecil, hidup kita akan semakin hari semakin baik. Hidup kita akan menjadi semakin hari semakin seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kenapa doa perlu integritas, Bapak Ibu Saudara? Berkomunikasi dengan Tuhan, naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kita harus bersih tangannya, murni hatinya. Di situ kita bisa bercakap-cakap. Tuhan mendengar doa kita tidak terhalang oleh dosa. Masalah jawaban itu tinggal tunggu waktu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar tentang doa yang berintegritas. Mari yuk, kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin salah dalam kehidupan kita, tidak benar dalam kehidupan kita, yuk, jangan biarkan itu berlarut-larut, menjadi kebiasaan, sehingga akhirnya kita sudah kebal sama dosa, dan kita menganggap hal yang salah bukan lagi hal yang salah. Kita menganggap hal yang salah bukan lagi dosa, sehingga akhirnya kita nggak sensitif akan kesalahan, akan dosa. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki hari-hari kita, agar doa kita juga bisa didengar Tuhan. Ingat, itu hukum loh Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita mempunyai integritas, titik balik kita benar, pertobatan kita tiap hari terus semakin hari semakin baik, titik balik kita terus kita lakukan, baik dalam hal-hal kecil ataupun hal-hal yang besar, kita akan bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan untuk bisa bercakap-cakap dengan Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin doa-doanya dijawab? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang juga ingin mendapatkan perkenanan Tuhan? Ada hal yang mesti kita lakukan. Ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita. Hari ini kita belajar bagaimana doa itu ternyata perlu integritas juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi tidak asal berdoa, tetapi kita harus menjaga kelakuan kita. Kalau seandainya kita kilaf, ingat, ada kasih karunia, ada proses titik balik yang Tuhan perhitungkan untuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh, dan itu hanya Tuhan sendiri yang bisa menilai. Haleluya. Itu saja yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara, dan biarlah ini bisa menjadi sebuah perenungan buat Bapak Ibu Saudara, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik. Yang setuju, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, boleh? Yuk kita angkat tangan, kita tutup mata. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini. Tuhan berkati setiap teman-teman hamba yang menonton acara ini dari YouTube, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, ingatkan mereka selalu akan firman Tuhan hari ini, sehingga mereka dapat makin hari hidupnya makin menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah selesai ibadahnya. Kita akan sama-sama menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari anaknya yang tunggal yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita masuk ke dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.